Sebuah kereta bergerak melintasi stasiun dengan kecepatan 60 km per jam. Seorang penumpang di dalam gerbong berjalan di dalam kereta dengan kecepatan 5 km per jam dan searah dengan arah gerak kereta. Berapakah kecepatan penumpang tersebut menurut pengamatan yang berdiri di stasiun yang dilewati oleh kereta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep relativitas Newton. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Relativitas Newton. Semua benda dikatakan bergerak jika posisi benda tersebut berubah terhadap suatu titik pengamatan yang ditetapkan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang relativitas Newton, mari kita membahas konsep gerak relatif terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan gerak relatif? Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan kasus berikut. Seorang siswa sedang duduk di dalam kereta api yang bergerak. Penumpang lain yang juga duduk di dalam kereta api akan mengatakan bahwa siswa tersebut diam atau tidak bergerak. Artinya, siswa tersebut memiliki kecepatan 0 menurut pengamatan penumpang lain yang duduk di dalam kereta api. Akan tetapi, seorang pengamat di luar kereta api akan mengatakan bahwa siswa tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan kereta api. Pernyataan dari pengamat manakah yang benar? Keduanya benar, karena kedua pengamat memandang gerak siswa tersebut sesuai dengan titik pengamatannya masing-masing. Artinya, tidak ada objek yang bergerak mutlak sebab yang ada hanyalah gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda yang dilihat dari suatu titik pengamatan tempat benda diperbandingkan. Terdapat 3 istilah penting yang digunakan untuk meninjau gerak relatif, yaitu kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Kejadian adalah suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang pada waktu tertentu. Misalnya, buah apel jatuh dari pohonnya. Pengamat adalah seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran terhadap kejadian tersebut. Misalnya, seorang siswa mengukur selang waktu sebuah apel yang dijatuhkan dari tangannya hingga ke permukaan tanah. Kerangka acuan adalah suatu sistem koordinat yang digunakan oleh seorang pengamat untuk melakukan pengukuran terhadap suatu kejadian, seperti sistem koordinat X, Y, Z. Suatu sistem koordinat diperlukan untuk menentukan letak suatu titik dalam ruang. Salah satu teori yang menjelaskan gerak relatif adalah teori relativitas Newton. Teori relativitas Newton adalah teori relativitas yang menjelaskan kejadian-kejadian yang ditinjau oleh pengamat dari kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang memenuhi hukum 1 Newton. Masih ingatkah kalian dengan hukum 1 Newton yang telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya? Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika pada suatu benda tidak bekerja gaya resultan atau gaya resultan sama dengan 0,
benda akan selamanya diam atau selamanya bergerak dengan kecepatan tetap pada garis lurus. Artinya, kerangka acuan inersial berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap kerangka acuan lainnya dengan kecepatan tetap pada garis lurus. Selanjutnya, bagaimana prinsip dari teori relativitas Newton? Prinsip relativitas Newton. Dua ilmuwan fisika yang bernama Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 dan Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727 mengemukakan prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Agar dapat memahami prinsip relativitas Newton, mari kita simak ilustrasi berikut. Seorang penumpang menjatuhkan bola kelereng di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Menurut penumpang yang berada di dalam mobil, bola kelereng akan menempuh lintasan lurus vertikal dan jatuh di atas lantai mobil, yaitu tepat vertikal di bawah kedudukan awal bola kelereng. Sementara itu, menurut pengamat yang diam dan berada di luar mobil, bola kelereng yang dilempar oleh penumpang di dalam mobil akan bergerak mengikuti lintasan lengkung parabola. Artinya, lintasan nyata yang ditempuh oleh bola kelereng akan berbeda jika diamati dari kerangka acuan yang berbeda. Penumpang yang berada di dalam mobil menggunakan kerangka acuan mobil, sedangkan pengamat yang diam dan berada di luar mobil menggunakan kerangka acuan tanah. Kedua pengamat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip relativitas Newton, karena hukum-hukum mekanika akan berlaku sama pada kedua kerangka acuan tersebut. Pada kerangka acuan tanah, bola kelereng akan memiliki kecepatan awal horizontal yang sama dengan kecepatan awal mobil. Hukum-hukum mekanika pada kerangka acuan tanah dapat memprediksi bahwa bola kelereng akan menempuh lintasan parabola, yaitu sama seperti peluru yang ditembakkan secara horizontal. Sementara itu, pada kerangka acuan mobil, bola kelereng tidak memiliki kecepatan awal horizontal. Hukum-hukum mekanika pada kerangka acuan mobil dapat memprediksi bahwa bola kelereng akan bergerak jatuh bebas dengan menempuh lintasan lurus vertikal ke bawah. Jadi, hukum-hukum mekanika akan berlaku sama pada kedua kerangka acuan inersial tersebut, meskipun lintasan yang ditempuh dari kedua kerangka acuan berbeda. Transformasi Galileo. Relativitas Newton dapat dianalisis melalui transformasi Galileo. Transformasi Galileo digunakan untuk menganalisis gerak relatif dari dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan tetap. Agar dapat memahami transformasi Galileo, mari kita perhatikan ilustrasi dari dua kerangka acuan berikut. Pada ilustrasi tersebut, kita dapat melihat dua kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan S dari pengamat yang diam di tepi rel, dan kerangka acuan S-aksen dari penumpang yang berada di dalam kereta yang bergerak. Kerangka acuan S memiliki sistem koordinat X, Y, Z dengan titik asal O.
Sedangkan kerangka acuan S-aksen memiliki sistem koordinat X-aksen, Y-aksen, Z-aksen dengan titik asal O aksen yang bergerak dengan kecepatan tetap V sepanjang sumbu X, atau sumbu X-aksen relatif terhadap kerangka acuan S. Pada saat T sama dengan T-aksen sama dengan 0, titik asal kedua kerangka acuan saling berimpit. Artinya, dalam analisis transformasi Galileo, selang waktu yang dicatat oleh pengamat di kerangka acuan S akan sama dengan selang waktu yang dicatat oleh penumpang di kerangka acuan S-aksen. Secara matematis, selang waktu tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya, titik P adalah titik benda yang ditinjau oleh kedua kerangka acuan. Setelah berjalan selang waktu T, koordinat titik P pada kerangka acuan S-aksen dapat dinyatakan dengan koordinat pada kerangka acuan S sebagai berikut. O-aksen P1 sama dengan OP1 dikurangi OO-aksen. Dapat dilihat bahwa O-aksen P1 adalah koordinat X-aksen, OP1 adalah koordinat X, serta OO-aksen adalah perkalian antara kecepatan V dan selang waktu T. Dengan demikian, persamaan tersebut dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Koordinat Y dan koordinat Z dari benda yang ditinjau tidak berubah karena kerangka acuan S-aksen hanya bergerak sepanjang sumbu X, bukan pada sumbu Y dan sumbu Z. Oleh karena itu, pada sumbu Y dan sumbu Z, koordinat benda dapat dinyatakan sebagai berikut. Secara umum, transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu dapat diringkas menjadi persamaan berikut. X-aksen sama dengan X dikurangi V dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1A. Y-aksen sama dengan Y yang dinyatakan sebagai persamaan 1B. Z-aksen sama dengan Z yang dinyatakan sebagai persamaan 1C. T-aksen sama dengan T yang dinyatakan sebagai persamaan 1D. Sementara itu, transformasi kebalikan Galileo untuk koordinat dan waktu dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan X-aksen ditambah V dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 2A. Y sama dengan Y-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2B. Z sama dengan Z-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2C. T sama dengan T-aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 2D. Selanjutnya, kecepatan titik P dapat dinyatakan dalam transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan merupakan bentuk turunan pertama dari transformasi Galileo untuk koordinat terhadap waktu. Secara umum, transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diturunkan untuk tiap-tiap komponen koordinat sebagai berikut. Pertama, komponen kecepatan benda yang sejajar dengan sumbu X-aksen dapat diperoleh dengan menurunkan persamaan 1A terhadap waktu, sehingga diperoleh UX-aksen sama dengan UX dikurangi V yang dinyatakan sebagai persamaan 3A. Kedua,
Komponen kecepatan benda yang sejajar dengan sumbu y-aksen dapat diperoleh dengan menurunkan persamaan 1b terhadap waktu, sehingga diperoleh uy-aksen sama dengan uy yang dinyatakan sebagai persamaan 3b. Ketiga, komponen kecepatan benda yang sejajar dengan sumbu z-aksen dapat diperoleh dengan menurunkan persamaan 1c terhadap waktu, sehingga diperoleh uz-aksen sama dengan uz yang dinyatakan sebagai persamaan 3c. Sementara itu, transformasi kebalikan Galileo untuk kecepatan dapat dinyatakan sebagai berikut. Ux sama dengan ux aksen ditambah v yang dinyatakan sebagai persamaan 4a. Uy sama dengan uy aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 4b. Uz sama dengan uz aksen yang dinyatakan sebagai persamaan 4c. Agar lebih memahami transformasi Galileo, mari kita perhatikan penyelesaian kasus yang terdapat pada permasalahan di awal berikut ini. Soal, sebuah kereta bergerak melintasi stasiun dengan kecepatan 60 km per jam. Seorang penumpang di dalam gerbong berjalan di dalam kereta dengan kecepatan 5 km per jam dan searah dengan arah gerak kereta. Berapakah kecepatan penumpang tersebut menurut pengamat yang berdiri di stasiun yang dilewati oleh kereta? Penyelesaian untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, V sama dengan 60 km per jam. Ux aksen sama dengan 5 km per jam. Ditanya, berapakah kecepatan penumpang menurut pengamat yang berdiri di stasiun yang dilewati oleh kereta atau Ux? Jawab, pengamat yang berdiri di stasiun dapat dinyatakan sebagai kerangka acuan S. Sementara itu, kereta yang bergerak melintasi stasiun dapat dinyatakan sebagai kerangka acuan S-aksen. Dengan demikian, kecepatan penumpang menurut pengamat yang berdiri di stasiun dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan transformasi kebalikan Galileo untuk kecepatan sebagai berikut. Ux sama dengan Ux aksen ditambah V. Substitusikan nilai Ux aksen sama dengan 5 km per jam dan nilai V sama dengan 60 km per jam ke dalam persamaan, sehingga diperoleh Ux sama dengan 65 km per jam. Ux dapat juga dikonversi menjadi sekitar 18,06 meter per second. Jadi, kecepatan penumpang menurut pengamat yang berdiri di stasiun yang dilewati oleh kereta adalah 65 km per jam atau sekitar 18,06 meter per second. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, gerak relatif adalah gerak suatu benda yang dilihat dari suatu titik pengamatan tempat benda diperbandingkan. Terdapat 3 istilah penting yang digunakan untuk meninjau gerak relatif, yaitu kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Kejadian adalah suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang pada waktu tertentu. Misalnya, buah apel jatuh dari pohonnya. Pengamat adalah seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran terhadap kejadian tersebut. Misalnya, seorang siswa mengukur selang waktu sebuah apel yang jatuh dari tangannya hingga ke permukaan tanah. Kerangka acuan adalah suatu sistem koordinat yang digunakan oleh seorang pengamat untuk melakukan pengukuran terhadap suatu kejadian.
seperti sistem koordinat X, Y, Z. Suatu sistem koordinat diperlukan untuk menentukan letak suatu titik dalam ruang. Kedua, teori relativitas Newton adalah teori relativitas yang menjelaskan kejadian-kejadian yang ditinjau oleh pengamat dari kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang memenuhi hukum 1 Newton. Ketiga, relativitas Newton dapat dianalisis melalui transformasi Galileo. Transformasi Galileo digunakan untuk menganalisis gerak relatif dari dua kerangka acuan yang saling bergerak dengan kecepatan tetap. Keempat, secara umum, transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu dapat dinyatakan sebagai berikut. Sementara itu, transformasi kebalikan Galileo untuk koordinat dan waktu dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, kecepatan titik P dapat dinyatakan dalam transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan merupakan bentuk turunan pertama dari transformasi Galileo untuk koordinat terhadap waktu. Secara umum, transformasi Galileo untuk kecepatan dapat dinyatakan sebagai berikut. Sementara itu, transformasi kebalikan Galileo untuk kecepatan dapat dinyatakan sebagai berikut.